Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 11 IPA. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat. Nah, kita masih dengan materi sistem pencernaan makanan, subbab makanan. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kandungan zat makanan, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, air, dan mineral. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai makanan yang dapat mengakibatkan gangguan atau penyakit yang biasanya terjadi di kehidupan kita sehari-hari atau terjadi pada lingkungan masyarakat sekitar kita. Baik, sekarang kita bahas ya. Nah, penyakit atau gangguan yang pertama adalah kwashiorkor. Nah, kwashiorkor ini adalah penyakit yang disebabkan karena adanya atau kekurangan protein dalam jangka panjang, biasanya terjadi pada masa anak-anak, yaitu pada masa pertumbuhan. Nah, gejalanya ya atau tanda-tandanya yaitu pembengkakan tubuh di sekitar kaki, kemudian perutnya membesar atau buncit, kemudian gangguan pertumbuhan, penurunan ketebalan otot, kulit kemerahan, kering, bersisik, atau terkelupas. Nah, ini gambarnya ya. Jadi yang paling kelihatan adalah yang perutnya membuncit. Kemudian yang kedua adalah diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus ini penyebab utamanya adalah tingginya kadar gula yang ada di dalam darah. Nah, hal ini disebabkan karena pankreas tidak menghasilkan insulin. Kita tahu bahwa insulin itu fungsinya adalah untuk mengubah glukosa yang ada dalam darah diubah menjadi glikogen. Nah, sebenarnya diabetes mellitus ini bisa terjadi karena keturunan atau diwariskan dari orang tua atau kebiasaan makan yang tidak sehat. Nah, kebiasaan makan yang tidak sehat itu salah satunya adalah kebiasaan makan makanan yang mengandung kadar gula yang tinggi, tetapi dia tidak menggunakan gula yang ada di dalam tubuhnya untuk diubah menjadi energi. Nah, itu masalah utamanya. Nah, gejala setelah orang itu kena diabetes, biasanya seperti gambar yang ada di sini, dia gejala awalnya itu kalau ada luka atau koreng, nah dia tidak kunjung sembuh, bahkan dia bisa membusuk seperti ini sehingga harus diamputasi. Nah, biasanya gejala lainnya adalah peningkatan rasa haus, kemudian sering buang air kecil, mudah lelah, gangguan penglihatan, penurunan berat badan secara drastis. Yang ketiga adalah sariawan. Nah, biasanya ini seringkali melanda ya. Jadi terutama ibu tuh juga termasuk orang yang sering sariawan. Nah, di sini kekurangan vitamin B12 ya, bukan kekurangan vitamin C. Nah, biasanya sariawan juga bisa disebabkan oleh makan makanan yang pedas, berminyak, atau biasanya karena kelelahan atau stres. Nah, gejalanya kalau kita sariawan biasanya kita merasakan di mulut kita itu suka ada rasa sakit atau perih. Nah, kenapa bisa sakit atau perih? Karena adanya luka. Nah, luka itu dicirikan ya nih, biasanya kalau lihat ada bulatan putih ya, kemudian di pinggirnya kemerahan. Nah, ini rasanya sangat perih dan sangat-sangat nggak enak ya. Nah, sehingga kita sulit untuk berbicara, sulit mengunyah makanan ataupun menelan makanan. Kemudian penyakit yang keempat itu adalah diare. Nah, diare itu juga sering nih kena ke kita nih ya. Nah, biasanya penyebab utamanya biasanya makanan atau minuman yang kita makan itu terkontaminasi oleh mikroorganisme, terutama adalah bakteri atau virus. Atau kita makan makanan yang memang terlalu asam atau terlalu pedas, atau juga kita alergi terhadap makanan tertentu gitu ya. Nah, kemudian gejala yang ditimbulkan biasanya kalau kita diare, feses kita menjadi cair, ya. Kemudian kita merasakan perut kita nyeri, kemudian kram, mual, muntah. Kalau kita sudah kebanyakan buang air besar, biasanya kita ngerasa lemah, letih, lesu, dan kehilangan nafsu makan. Yang selanjutnya adalah MAH. Nah, ini juga sering nih kena ke kita ya. Nama ini adalah disebabkan karena tingginya asam lambung atau asam lambung itu menyentuh dinding lambung. Nah, biasanya itu biasa disebabkan karena
jadwal makan yang tidak teratur. Nah, karena jadwal makan yang tidak teratur, asam lambungnya itu nggak punya pekerjaan gitu, sehingga dia terlalu banyak. Nah, sehingga dia akan mengikis dinding lambung. Nah, jika dinding lambungnya terkikis, maka akan yang kita rasakan adalah rasa sakit atau perih. Nah, gejalanya ya tadi ya, perih atau mual, kembung, panas pada lambung, kemudian cepat merasa kenyang dan sering bersendawa. Nah, selanjutnya adalah GERD. Nah, ini biasanya istilahnya masih asing ya, tapi ini biasanya juga sering kita rasakan, tapi kita tetap menyebutnya ini sebagai MAH biasanya ya. Nah, GERD ini adalah lemahnya sphincter esofagus atau pembatas antara lambung dan kerongkongan. Karena pembatasnya menjadi lemah, kemudian asam lambungnya dan isi dari lambung itu naik ke atas ke kerongkongan. Karena dia terlalu asam, maka dia akan mengiritasi kerongkongan kita. Nah, yang kita rasakan adalah mulut kita itu menjadi lebih pahit, perut kita mual, kemudian ada karies gigi, kemudian makanan dari lambung naik ke mulut, nyeri, kesulitan menelan, bau mulut, kemudian nyeri pada dada dan terasa panas, muntah terus-menerus, dan feses berwarna hitam. Yang selanjutnya adalah konstipasi atau sembelit. Nah, konstipasi atau sembelit ini adalah susah BAB. Kenapa susah BAB? Karena biasanya kurang makanan berserat. Nah, makanan berserat itu harus didapat dari buah ataupun sayuran. Biasanya juga kurang minum, terlalu banyak duduk juga bisa. Kemudian bisa juga karena dia menunda atau menahan BAB-nya, bisa juga disebabkan karena stres. Tapi kebanyakan penyebab konstipasi itu karena kurang makanan berserat ya. Kemudian gejalanya BAB tidak rutin setiap hari, feses berukuran besar, kering dan keras sehingga susah untuk dikeluarkan, sehingga saat dikeluarkan itu harus dengan tekanan atau mengejan sehingga rasanya menjadi sakit. Nah, biasanya kalau kita tidak BAB setiap hari, yang kita rasakan perut itu nggak enak ya, rasanya seperti penuh ataupun kembung. Yang selanjutnya adalah ambeien atau wasir. Ini adalah penyakit lanjutan yang disebabkan oleh adanya konstipasi atau wasir. Nah, biasanya wasir ini juga bisa diderita oleh wanita hamil atau orang yang punya penyakit kronis, atau bisa juga orang yang umurnya di atas 50 tahun ya, karena metabolisme tubuhnya sudah tidak berfungsi dengan normal. Nah, gejalanya biasanya kita merasakan anus kita ada rasa gatal, ada gumpalan daging atau bisul di anus, atau bahkan kalau sampai bisul atau gumpalan tersebut pecah, maka akan bisa menyebabkan pendarahan atau sakit pada anus, atau bahkan saat duduk itu terasa sakit. Nah, di sini diibaratkan seperti mau menduduki duri. Ya, ini adalah tanaman kaktus yang mau diduduki, jadi berasa kayak ada durinya. Kemudian yang selanjutnya adalah hipertensi atau darah tinggi. Nah, hipertensi atau darah tinggi ini penyebabnya adalah yang paling utama adalah kebanyakan makanan-makanan yang berlemak ya, atau mengandung kolesterol yang tinggi, atau makanan asin. Nah, gejalanya adalah sakit kepala yang parah. Biasanya sakit kepalanya itu di sekitaran kepala bagian belakang, leher, dan juga pundak. Ya, kemudian sesak napas, mimisan, kulit memerah terutama wajah dan leher, gangguan penglihatan, dan kalau sudah parah biasanya ada darah di urinnya. Ini gambarnya. Kemudian yang selanjutnya adalah stroke. Nah, stroke ini adalah penyebab lanjutan dari darah tinggi. Ya, jadi karena tekanan darah yang tinggi atau hipertensi dapat menyebabkan stroke. Penyebab lainnya bisa disebabkan karena merokok ataupun minum alkohol yang terlalu banyak, atau kebiasaan meminum alkohol. Nah, gejalanya biasanya kalau sudah mengalami stroke yang parah, nah seperti ini,
Ya, biasanya wajah jatuh ke satu sisi, lumpuh pada tangan ataupun kaki, dan sulit berbicara. Nah, biasanya kalau dia stroke yang ringan, biasanya yang kita rasakan hanya kebas atau kram saja. Ya, tidak sampai seperti yang ada pada gambar. Yang selanjutnya adalah serangan jantung. Nah, sebenarnya serangan jantung itu juga sama, yaitu akibat lanjut dari tekanan darah tinggi. Ya, jadi di sini karena tekanannya darah tinggi, tersumbatnya pembuluh darah yang menuju ke jantung karena adanya plak atau kolesterol. Kemudian bekuan darah yang terbawa ke aliran darah sehingga dia menyumbat pembuluh darah. Kemudian terjadinya kejang atau kram pada pembuluh darah sehingga pembuluh darah itu mengecil. Nah, karena mengecil dia akan menyempit sehingga oksigen itu tidak leluasa lewat untuk memberikan nutrisi kepada jantung. Nah, gejalanya biasanya dada sebelah kiri terasa sakit seperti ditekan atau diremas. Kemudian nyeri itu menjalar ke lengan kiri, leher, punggung, perut, dan biasanya dia berkeringat, terasa lemas, sesak napas. Jika dibiarkan dan tidak diberi pertolongan, biasanya dia akan mengalami pingsan ataupun bahkan kematian. Nah, ini biasanya yang dirasakan ya, jadi sakit dada pada sebelah kiri. Oke, nah itulah beberapa penyakit ya yang bisa disebabkan karena makanan yang kita konsumsi. Nah, tolong dipelajari kembali. Kalian juga bisa membaca dari referensi yang lainnya. Oke, demikian ya materi kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.